Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil yang bukan dari mobil. Ya, kenapa saya rekamannya langsung di kamar dulu, nggak ke mobil dulu? Ini masih pagi gitu ya, karena dan saya ingin segera memberikan pemikiran saya biar masih fresh gitu kan. Dan saya juga ingin kasih lihat beberapa apa ya, beberapa sumbernya gitu. Jadi biar teman-teman juga lihat ini bukan apa ya. Jadi ini adalah sesuatu yang masih fresh banget lah intinya ini ya, dan ini bikin bikin frustasi juga gitu. Nah, ini yang ya kalau udah lihat thumbnailnya udah tau lah kita mau ngomongin tentang Kai Havertz ini setback lagi ya. Jadi ada pemberitaan Kai Havertz ini mengalami kemunduran lagi untuk apa namanya, untuk cederanya gitu ya. Sebentar, ini saya kasih lihat teman-teman. Nah ini ya, jadi dari Daily Mail menginformasikan bahwa bintang Arsenal mengalami kemunduran untuk masalah cedera yang membuat frustasi setelah diinformasikan 1 minggu lagi akan pulih dari cedera ya, dengan ini adanya tanggal jadwal baru untuk kepulihan gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin berita-berita cederanya Arsenal, kayak Havertz ini harusnya itu di akhir November awal Desember, jadwal awalnya kan di situ, akhir November awal Desember gitu. Nah ternyata setback, mundur ke akhir Desember gitu ya, akhir Desember, dan kali ini katanya mundur lagi sampai dengan mana tadi ya, eh eh, kalau nggak tadi tuh sampai dengan pertengahan Januari deh kalau nggak salah tadi ya. Middle, nah ini kan pertengahan Januari. The German is now aiming to be match squad ready by the middle of next month ya. Berarti ini next month ini artinya Januari, karena ini pemberitaannya ini pemberitaannya kemarin malam nih keluarnya ya. Jadi sang pemain Jerman ini sekarang mengejar untuk bisa masuk ke dalam skuad pertandingan itu di pertengahan bulan depan. Dia belum kembali untuk ikut latihan sejak kemundurannya diinformasikan di awal Desember kalau nggak salah, itu dari timnas Jerman kalau nggak salah, itu di awal Desember lah gitu ya. Jadi ya ini sejak sejak pengumuman setback itu, sejak pengumuman ada kemundurannya itu, eh, ini belum pernah ikut latihan lagi gitu ya. Jadi eh sangat bikin frustasi, dan menurut saya ini apa ya, Daily Mail ini sebenarnya bukan sumber yang terlalu terpercaya ya. Jadi sumbernya menurut saya kalau mau dikasih di kabar dari N5 ini masuknya nih kabarnya tir lampu merah kita ya. Jadi tir lampu merah, jadi sumber yang nggak terlalu valid gitu. Tapi ya maksudnya ini tetap sumber yang eh, bisa kita kutip lah gitu, walaupun tidak terlalu valid, tapi mereka bukan bukan tipe yang full out hoax gitu ya. Jadi bukan tipe yang nge-hoax sembarangan gitulah. Jadi buat saya ini masih bisa kita kutip gitu. Nah, eh harusnya harusnya nanti malam ini akan ada konferensi pers Arteta ya. Dan menurut saya ini Arteta harus ada apa ya,
ada transparansi kali ya kepada fans gitu, karena ini udah bikin fans, menurut saya udah bikin fans frustasi banget masalah cedera ini. Jadi buat saya harus ada transparansi dari Arteta, dari Arsenal, bukan hanya dari Arteta tapi dari Arsenal, ini tentang kondisi cedera pemain kita, karena beberapa kali kita mendapatkan informasi gini kan. Oh, kayak Saliba kemarin katanya hitungan hari, akhirnya masuk hitungan minggu ya, walaupun nggak sampai 2 minggu lah, tapi intinya bahwa Saliba itu yang dari katanya hitungan hari ternyata udah masuk ke hitungan minggu, sampai akhirnya dia balik ke dalam squad. Terus juga Gabriel itu ya, waktu itu yang kabarnya kurang fit tapi dia ikut pertandingan persahabatan dari Brazil yang akhirnya itu bikin dia cedera juga kan itu. Nah, itu jadi itu juga bikin frustasi fans ya. Terus apalagi? Siapa lagi ya? Eh Ya intinya kita ada beberapa pemain cedera ini yang informasinya itu dari Arteta itu ternyata melesetnya lumayan jauh gitu. Nah, ini jadi menurut saya untuk supaya ini fans nggak frustasi, menurut saya harus ada transparansi lah dari klub ya. Saya tahu mungkin Arteta juga mengatakan apa yang diinformasikan oleh tim medis gitu kan. Jadi bukan bukan dia juga ngarang di saat konferensi pers gitu. Saya rasa juga dia mendapatkan informasi dari tim medis. Nah, ini bagi saya harus ada ya transparansi. Maksudnya informasinya Arteta ngomong berapa hari nanti akan pulih sekian sekian. Informasinya dari mana gitu kan, diinformasikan lah gitu. Ya, ini yang ngomong adalah tim medis, yang ngomong adalah si ini dari tim kedokteran gitu. Ini dari dokter siapa gitu kan. Nah, itu informasi-informasi itu menurut saya perlu adanya transparansi, dan nggak usah lagi kayak apa ya, kayak diumpet-umpetin kayak supaya ada keunggulan taktis gitu kan dari lawan. Saya rasa seberapa sih keunggulan taktis yang bisa digunakan gitu kan, seandainya pemain A B C itu ternyata lagi cedera gitu ya. Dan kita juga udah tahu lah pemain-pemain yang cedera lama gitu. Nah, ini menurut saya harus ada transparansi saat ini menurut saya perlu adanya transparansi dari Arsenal. Jadi menurut saya bukan hanya dari Arteta tapi dari Arsenal, ini sehubungan dengan cedera-cedera pemain, supaya ini kita kan nggak tahu nih berita ini beneran ya tadi yang saya bilang bahwa eh, Daily Mail ini sumbernya, kalau saya masukin ke kabar dari N5 ini tiernya adalah bintang 5, bintang tiernya lampu merah gitu. Nah, ini jadi apakah ini clickbait supaya orang ngeklik gitu kan, atau memang memang mereka benar dapat berita eksklusif bocoran dari dalam Arsenal, entah dari siapa gitu kan. Tapi menurut saya ini perlu satu transparansi lah intinya dari Arsenal gitu ya. Supaya kita sebagai fans juga nggak frustasi, nggak bikin narasi-narasi sendiri gitu loh. Karena kondisi-kondisi kayak gini ini yang bikin fans bikin narasi-narasi sendiri. Lalu juga selain itu saya juga ketemu ini ada satu statistik ya, ini dari Sam Blitz, ini juga ya lumayan terpercaya ya, ini dari Sky Sports. Sam Blitz ini bahwa ini sejak awal musim kemarin ya, jadi sejak musim 24-25 ini Arsenal sudah menyentuh 100 cedera ya, 100 pemain cedera. Dan kalau kita lihat ini dari apa ya, dari tim-tim lain ini berapa ini, ini di atas 90, ini Brighton, Tottenham ini 90, nah ini Newcastle, nah ini di bawah 90. Artinya kita termasuk yang tertinggi di IPL untuk masalah cedera. Dan menurut saya ini satu hal yang harus menjadi ini juga ya, menjadi
menjadi pemikiran, menjadi evaluasi bagi Arsenal sebagai sebuah tim. Bagaimana kita sudah mengevaluasi bahwa kita butuh tim yang besar, gitu kan? Dan makanya kita beli skuad yang besar musim ini. Itu kan kita juga melakukan satu evaluasi. Nah, sekarang kita sudah punya tim yang besar. Kita juga harus bisa mempertahankan tim ini tetap besar gitu kan. Jadi skuadnya tetap secara jumlah, maksud saya ya, secara jumlah skuadnya ini tetap besar, itu harus bisa dipertahankan. Nah, itu jadi untuk mempertahankan jumlah skuad ini tetap besar, ini artinya kita harus bisa mencegah cedera-cedera ini, dan ini harus saat ini menurut saya harus harus di apa ya, harus diperbaiki lah gitu. Ya karena kalau kita lihat ini 100 nih, terdekat kita Brighton ini 90, ya di atas 95 ya, mungkin 96 97 nih. Tottenham di 90, lalu terus ini yang antara 80 sampai 90 ini Newcastle, Aston Villa, Manchester City. Jadi kalau kita ngomong saingan Big Six, kita paling dekat ini Manchester City, mereka dengan cederanya 80 lebih lah, di bawah 85, mungkin 83, 8 82 83 nih ya jumlah cederanya. eh untuk Chelsea ini di bawah 80. Ini sekitar 77 78. Manchester United juga sama. Liverpool paling rendah menurut saya ini kayaknya di kisaran 60, mungkin 66 67 ya. Siapa lagi? Ya itu yang paling rendah ini Liverpool untuk masalah cedera. Kalau kita ngomong Big Six, nah ini menurut saya ini satu hal yang bisa kita targetkan. Mungkin kita ya jangan sampai sebesar ini gitu kan. Ya itu intinya, bahwa kita punya squad yang dimana kita sudah mengidentifikasi problem kita, ini squadnya perlu squad besar. Nah ini harus, menurut saya dengan data ini harus menjadi satu evaluasi bagaimana squad kita ini tetap bisa besar jumlahnya. Ya jadi biar opsinya bagi Arteta juga bisa bisa tetap banyak. Nah ini ya satu hal yang menurut saya mungkin kita perlu 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 evaluasi lah ya. Jadi itu, dan ya buat saya ini kita akan lihat nanti malam lah ya, dari konferensi persnya Arteta, gimana, apakah benar ini Kai Havertz ada kemunduran jadwal. Dan saya harap sekali lagi ini semoga ada kejujuran, bukan kejujuran lah, buat saya masalahnya bukan kejujuran, transparansi. Ini kalau masalah kejujuran atau transparansi ini agak ada perbedaan sedikit gitu ya. Eh, jujur itu pasti transparan, tapi transparan itu belum tentu jujur juga. Jadi ya, saya mengharapkan transparansi aja. Jadi saya bukan mengharapkan full jujur, tapi ada transparansi. Ini cedera ini benar nggak ada apa namanya, ada kemunduran, asalnya dari mana, bagaimana. Dan saya yakin ini beberapa media pasti akan mempertanyakan hal ini gitu kan, pasti di konferensi pers nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini gitu ya. Ya, saya rasa sekian dulu dari saya. Itu dulu. Terima kasih nih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Boleh silakan tulis di kolom komentar untuk apa namanya pendapat kalian tentang cederanya Kai Havertz ini. Ada kemunduran menurut kalian gimana? Apakah ini sumber yang bisa kita dengarkan, sumber yang valid, sumber yang tidak valid? Menurut kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Sekian, kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.